Pernahkah Anda menyadari bahwa Anda kehilangan massa otot tanpa merasakan tanda-tanda peringatan apapun? Tidak ada rasa sakit atau alarm yang keras, hanya kemunduran diam-diam yang suatu hari membuat Anda tidak dapat bangun dari kursi atau mengangkat tas belanjaan. Percaya atau tidak, hal ini terjadi pada ribuan orang lanjut usia saat ini, dan banyak yang tidak menyadarinya. Dokter menyebut proses ini sarkopenia, kondisi tak kasat mata di mana otot secara bertahap mengalami atrofi, terutama setelah usia 50 tahun. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang tua berakhir di panti jompo atau hidup dengan mobilitas terbatas. Namun ada kendalanya, ini bukan hanya tentang penuaan. Makanan tertentu dapat mempercepat hilangnya otot ini hingga 40%. Beberapa pelaku bahkan berpura-pura sehat dan Anda bisa memakannya setiap hari tanpa menyadari kerusakan yang ditimbulkannya. Dalam video ini, saya akan mengungkap 5 pembunuh diam-diam yang menguras kekuatan otot pada orang lanjut usia. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa salah satunya adalah buah, dan yang lainnya adalah sayuran yang mungkin Anda lihat di piring Anda sepanjang waktu. Sebelum kita mulai, beritahu saya di komentar, pernahkah Anda merasa tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari? Bagikan cerita Anda, dan jika Anda merasa topik ini bermanfaat, silakan menyukai video ini agar lebih banyak orang dapat menemukan informasi penting ini. Baiklah, mari kita langsung ke 5 pembunuh diam-diam yang melemahkan otot-otot orang tua. 5. Roti putih dan tepung olahan. Yang teratas dalam daftar, roti putih, pasta olahan, biskuit, kue kering, pada dasarnya apapun yang terbuat dari tepung yang diproses secara berlebihan. Sekilas, makanan ini mungkin tampak tidak berbahaya. Mereka adalah elemen dasar dalam banyak diet. Roti lapis putih ini untuk makan siang atau biskuit manis ini dengan secangkir teh. Namun di balik rasanya yang menenangkan, terdapat ancaman nyata bagi kesehatan otot. Mengapa mereka berbahaya? Tepung olahan terutama menyediakan pati dan gula yang cepat serta mudah diserap. Mereka kekurangan serat, protein, dan nutrisi penting yang ditemukan dalam biji-bijian utuh. Ketika Anda memakannya, tubuh Anda dengan cepat mengubah karbohidrat ini menjadi glukosa yang menciptakan lonjakan gula darah secara tiba-tiba dan memicu pelepasan insulin yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, lonjakan dan penurunan gula darah yang sering dapat menyebabkan peradangan kronis, yang secara langsung menghancurkan otot. Namun itu bukan satu-satunya masalah. Menjaga otot yang kuat memerlukan keseimbangan hormon dan asupan protein berkualitas tinggi yang konsisten. Namun, pola makan yang kaya akan karbohidrat olahan dapat mengganggu regulasi insulin yang mencegah otot menyerap asam amino yang dibutuhkan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Ketika kadar insulin Anda terus meningkat, tubuh Anda masuk ke mode penyimpanan lemak alih-alih membangun atau mempertahankan otot. Selain itu, insulin yang terus-menerus tinggi dapat menyebabkan resistensi insulin, suatu kondisi di mana sel-sel Anda bereaksi buruk terhadap hormon. Resistensi insulin telah dikaitkan dengan sarkopenia, pengecilan otot, dan juga meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Pertukaran yang lebih cerdas. Jika Anda tidak dapat membayangkan hidup tanpa roti atau pasta, tidak ada gunanya menahan diri total. Cukup buat pilihan yang lebih baik. Ganti roti putih dengan roti gandum utuh 100% atau roti gandum hitam. Ganti pasta olahan dengan quinoa, pasta gandum utuh, atau pasta berbahan dasar kacang-kacangan. Seimbangkan karbohidrat dengan protein dan lemak sehat untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil dan meningkatkan pemeliharaan massa otot. Penyesuaian kecil ini dapat membantu Anda mempertahankan kekuatan otot Anda
dan mempertahankan tingkat energi Anda sepanjang hari. Sekarang mari kita bicarakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Buah yang dapat melemahkan otot Anda seperti halnya karbohidrat olahan. Kedengarannya aneh. Buah seharusnya menyehatkan, bukan? Ya, tidak selalu, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk tertentu. Mari kita cari tahu. Fourth, jus jeruk dan jus buah lain yang mengandung fruktosa tinggi. Bayangkan sebuah sarapan sehat dan apa yang terlintas dalam pikiran Anda. Segelas jus jeruk segar. Selama bertahun-tahun kita telah diberitahu bahwa itu adalah sumber vitamin C yang sangat baik, penguat sistem kekebalan tubuh yang alami dan aman. Lagi pula, ini hanya jus buah. Tetapi inilah kendalanya. Jus buah mungkin merupakan musuh tersembunyi bagi kesehatan otot orang dewasa yang lebih tua. Mengapa jus buah dapat membahayakan otot Anda ketika buah diperas untuk diambil sarinya? Yang tersisa hanyalah cairan manis, tanpa serat bermanfaat. Nah, serat-serat ini penting. Tanpa mereka, gula alami dalam buah-buahan, terutama fruktosa, dengan cepat memasuki aliran darah, menyebabkan lonjakan gula darah diikuti oleh penurunan tajam. Fluktuasi ini membuat Anda lelah dan menyebabkan penyusutan otot seiring berjalannya waktu. Fruktosa khususnya diproses terutama oleh hati. Ketika Anda minum segelas jus jeruk atau apel, hati Anda menerima sejumlah besar fruktosa sekaligus. Fruktosa yang berlebihan dapat berubah menjadi lemak, memicu peradangan, dan memicu resistensi insulin. Ini berarti otot Anda mungkin tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk membangun kembali dan tetap kuat. Jus versus buah utuh, jeruk utuh, atau buah utuh lainnya mengandung serat alami yang memperlambat penyerapan gula. Ketika Anda memakan jeruk, tubuh Anda mencernanya pada tingkat yang wajar, sehingga menghindari lonjakan gula darah yang Anda alami saat minum jus. Inilah mengapa jauh lebih baik menggigit sepotong buah daripada minum segelas jus. Alternatif yang lebih baik, lebih suka buah utuh daripada jus. Jika Anda menyukai rasa buah, pertimbangkan untuk membuat smoothie yang mempertahankan kandungan daging buah dan seratnya. Pilih buah rendah fruktosa seperti beri yang membantu menstabilkan gula darah. Minum banyak air atau teh herbal daripada jus manis. Sekarang bersiaplah untuk kejutan berikutnya. Makanan yang banyak kita makan untuk mencari protein justru dapat merusak otot. Tidak hanya menyebabkan peradangan, tetapi juga mengandung zat kimia yang menghambat perbaikan otot. Lebih parahnya lagi, banyak orang yang memakannya karena mengira itu akan menambah kekuatan. Mari kita lihat apa maksudnya. 3. Daging olahan, musuh tersembunyi bagi otot. Ham, sosis, mortadella, salami. Daging olahan ini telah lama disebut-sebut sebagai sumber protein yang cepat dan praktis. Orang yang lebih tua, khususnya, dapat mengonsumsinya karena mudah diolah. Namun, meskipun mengandung protein, mereka juga mengandung senyawa berbahaya yang diam-diam merusak kesehatan otot. Mengapa daging olahan menghancurkan massa otot? 1. Nitrit dan nitrat memicu peradangan daging olahan. Seringkali mengandung nitrit dan nitrat agar tetap segar lebih lama. Sayangnya, penelitian menghubungkan zat aditif ini dengan peradangan kronis dan kerusakan sel, dua faktor yang membuat perbaikan otot lebih sulit. Seiring berjalannya waktu, peradangan kronis mempercepat hilangnya otot yang menjadi perhatian utama bagi orang lanjut usia. 2. Lemak jenuh dan lemak trans menghambat sirkulasi darah. Banyak sosis dan daging olahan memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi dan bahkan lemak trans tersembunyi. Hal ini dapat menyumbat arteri dan menghambat aliran darah. Ketika sirkulasi darah terganggu,
Otot menerima lebih sedikit oksigen dan nutrisi yang memperlambat pemulihan dan membuat mereka lebih rentan terhadap kelemahan. 3. Kelebihan natrium menyebabkan dehidrasi dan kelelahan. Pernahkah Anda merasa sangat haus setelah makan bacon atau salami? Natriumlah biang keladinya. Kelebihan natrium menyebabkan otot kehilangan air yang dapat menyebabkan kram, kelelahan, dan kelemahan otot secara umum. Hidrasi yang buruk juga mengganggu kontraksi dan regenerasi otot. 4. Protein berkualitas buruk. Meskipun daging olahan mengandung protein, kualitasnya seringkali lebih rendah dibandingkan kualitas yang ditemukan pada makanan utuh seperti telur, ikan, atau kacang-kacangan. Daging olahan sering dicampur dengan bahan pengisi, pati dan bahan tambahan lainnya yang mengurangi jumlah protein yang dapat digunakan tubuh Anda untuk memperbaiki otot. Pilihan protein yang lebih sehat untuk menjaga otot tetap kuat. Pilih daging segar dan rendah lemak seperti ayam, kalkun, atau daging sapi yang diberi makan rumput. Makan ikan yang kaya omega 3, salmon, sarden, untuk membantu melawan peradangan. Cobalah telur utuh, sumber protein lengkap. Sertakan kacang-kacangan dan polong-polongan untuk meningkatkan protein nabati yang bermanfaat tanpa bahan kimia berbahaya. Siap untuk kejutan lainnya. Ada satu makanan umum yang dapat menghilangkan nutrisi penting seperti kalsium dan magnesium dari otot. Hal itu diam-diam mencegah otot Anda tetap kuat, tetapi sedikit orang menyadari kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Mari kita jelajahi. 2. Sayuran mengejutkan yang melemahkan otot. Sejak kecil kita sudah diberitahu, makanlah sayur, itu baik untukmu. Dan ya, itu umumnya benar. Namun, ada satu sayuran khususnya yang secara diam-diam dapat mempercepat hilangnya otot jika Anda memakannya dengan cara yang salah. Banyak orang mengonsumsinya setiap hari karena percaya bahwa itu sehat, padahal sebenarnya dapat menguras mineral penting dari otot mereka. Ini bayamnya. Ya, bayam yang sama yang membuat Popeye begitu kuat, sebenarnya dapat mengurangi kekuatan otot jika Anda tidak berhati-hati. Sisi gelap bayam, asam oksalat. Bayam kaya akan vitamin dan mineral, tetapi juga mengandung senyawa yang disebut asam oksalat, yang dapat menyebabkan masalah nyata bila dikonsumsi berlebihan atau dalam bentuk tertentu. 1. Asam oksalat menghambat kalsium dan magnesium otot, membutuhkan kalsium dan magnesium untuk berkontraksi, rileks, dan membangun kembali. Tetapi asam oksalat mengikat mineral-mineral ini di usus Anda, membentuk senyawa yang tidak larut yang tidak dapat diserap tubuh Anda. Jadi meskipun Anda mengonsumsi makanan yang kaya kalsium dan magnesium, mengonsumsi bayam mentah dalam jumlah banyak dapat menghalangi Anda menikmati manfaatnya. 2. Risiko batu ginjal dan kelelahan otot. Bila asam oksalat menumpuk, dapat menyebabkan batu ginjal, masalah umum di antara orang tua. Hal ini juga dapat mengganggu produksi ATP, molekul energi yang dibutuhkan otot Anda. Hasilnya, daya tahan tubuh menurun, rasa lelah bertambah, dan kelincahan menurun dalam menjalankan tugas sehari-hari. 3. Bayam mentah adalah penyebab utamanya. Makan bayam dalam salad atau smoothie hijau berarti Anda mengonsumsi lebih banyak asam oksalat. Jika Anda mengonsumsinya dalam jumlah banyak secara teratur, Anda mungkin melemahkan otot tanpa menyadarinya. Haruskah kita berhenti makan bayam? Sama sekali tidak. Namun yang penting adalah bagaimana Anda mengonsumsinya. Masak bayam Anda. Merebus atau mengukusnya sebentar dapat mengurangi asam oksalat sekitar 40%. Tiriskan air rebusan untuk menghilangkan sebagian asam oksalat ini.
Padukan dengan makanan kaya kalsium seperti biji wijen atau almond untuk mengimbangi efek asam oksalat. Kurangi konsumsi Anda. Bahkan makanan sehat pun dapat menjadi masalah jika dimakan berlebihan. Jadi, makanan super yang populer dapat membatasi pembentukan otot jika Anda tidak menyiapkannya dengan benar. Namun sekarang mari kita beralih ke pembunuh diam-diam yang paling mengejutkan dari semuanya. Tidak hanya melemahkan otot, tetapi juga mempercepat penuaan tubuh Anda dan dapat membahayakan otak Anda. Lebih buruk lagi, hal itu hadir dalam hampir setiap kebiasaan sarapan di seluruh dunia. Penasaran? 1. Terlalu banyak kopi, pencuri otot yang tersembunyi. Bagi jutaan orang, kopi adalah bagian penting dari bangun pagi, sesuatu yang tak dapat Anda tinggalkan di awal hari. Itu menenangkan, memberi energi, dan menjadi bagian penting dari rutinitas. Tetapi terlalu banyak kopi dapat secara diam-diam menguras kekuatan otot, terutama seiring bertambahnya usia. Anda tidak akan langsung merasakan sakit atau peringatan langsung dari tubuh Anda. Sebaliknya, ia menyelinap masuk secara diam-diam. Anda mungkin menyadari bahwa tangga terasa lebih curam atau kaki Anda terasa lebih berat. Anda mungkin mengira itu hanya penuaan normal, tetapi konsumsi kopi berlebihan dapat memainkan peran utama. Bagaimana kopi merusak otot? 1. Menguras kalsium dan magnesium. Kopi bertindak sebagai diuretik, menyebabkan tubuh Anda menghilangkan lebih banyak mineral, terutama kalsium dan magnesium, yang penting untuk kontraksi dan perbaikan otot. Seiring berjalannya waktu, otot Anda mungkin menjadi lebih lemah, lebih rentan kram, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. 2. Meningkatkan kortisol, hormon perusak otot. Kafein meningkatkan kadar kortisol, dan kadar kortisol yang tinggi menggerogoti jaringan otot, mengurangi sintesis protein yang dibutuhkan otot Anda untuk dibangun kembali. Jika Anda minum beberapa cangkir sepanjang hari, terutama saat stres, kesehatan otot Anda bisa terganggu. 3. Mengganggu tidur dan pemulihan otot. Selama tidur nyenyak, otot-otot Anda beregenerasi. Minum terlalu banyak kopi atau meminumnya di sore hari dapat mengganggu tidur restoratif ini. Kurang istirahat berarti perbaikan otot lebih lambat dan hilangnya kekuatan jangka panjang lebih besar. Haruskah Anda berhenti minum kopi sepenuhnya? Tidak, Anda masih dapat menikmati secangkir kopi Anda. Tetapi ingatlah bahwa keseimbangan adalah kuncinya. Jangan minum lebih dari 1 hingga 2 cangkir per hari. Lebih dari 3 cangkir dapat membahayakan kesehatan otot dan tulang. Jangan minum kopi saat perut kosong, karena efek negatifnya pada kortisol dapat meningkat. Hindari minum kopi setelah jam 2 siang, sehingga tidak mengganggu tidur nyenyak. Cobalah teh hijau atau teh herbal, yang mengandung lebih sedikit kafein dan lebih banyak antioksidan. Dan itulah 5 pembunuh diam-diam yang menggerogoti otot-otot orang lanjut usia. Namun, kabar baiknya adalah Anda masih dapat membalikkan keadaan. Bahkan jika Anda telah mengonsumsi makanan ini selama bertahun-tahun, tubuh Anda sangat mudah beradaptasi. Dengan pilihan makanan dan nutrisi yang tepat, Anda dapat memperoleh kembali kekuatan otot Anda pada usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun dan seterusnya. Langkah berikutnya dan sumber daya tambahan. Jika Anda penasaran tentang nutrisi terbaik untuk melawan kehilangan otot, saya punya video lain untuk Anda. Orang tua, otot Anda akan hilang tanpa makanan ini. Tontonlah setelah ini untuk menemukan suplemen makanan penting yang dapat membantu Anda mendapatkan kembali kesehatan otot yang baik. Bergabunglah dalam percakapan. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Berapa banyak dari kelima makanan ini yang sering Anda makan? Mana yang paling mengejutkan Anda?
Perubahan apa yang akan Anda buat mulai hari ini? Bagikan pemikiran Anda pada kolom komentar di bawah ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab dan membantu Anda lebih lanjut. Sebarkan beritanya jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon beri peringkat. Dengan melakukan itu, Anda akan membantu orang lain menemukannya juga. Menularkannya kepada seseorang yang memiliki kelemahan otot tanpa mengetahui penyebabnya. Dan jika Anda baru di sini, pertimbangkan untuk berlangganan untuk menemukan lebih banyak cara tetap sehat secara alami, berapapun usia Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Jaga diri, tetap kuat, dan ingat, perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberi dampak besar pada kesejahteraan Anda. Tuhan memberkati Anda dan sampai